العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والخث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini di hari Kamis Lailatul Jumu'ah al-Mubarakah, di malam yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di tempat yang digunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat barokah panjang umur, sehingga sampai tanpa terasa kita berada di penghujung tahun 1445 Hijriah, ya, akhir tahun. Ya, kita tidak sadar akhir tahun, soalnya tahun Hijriah. Coba lihat akhir tahun Masehi, ya, kono-kono wis persiapan, ya, persiapan menyambut tahun baru. Sebenarnya bukan menyambut tahun yang baru, menyambut tahun yang semakin hilang. Tahun baru, tapi jatah hidup kita semakin berkurang artinya. Ya, dan alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, ya. Nikmat panjang umur hingga sampai di penghujung akhir dari tahun 1445 Hijriah. Tanpa terasa insya Allah hari Sabtu kita sudah masuk di tahun 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Cari rizki alhamdulillah, ya. Pergantian tahun, durung pergantian wis ganti status wisan. Alhamdulillah, ya. Diaminkan ya teman-teman, ya. Semoga di tahun 1446 Hijriah rizki jadi Bapak. Amin ya rabbal alamin, ya. Sing durung ndang nyusul. Apa yang menjadi hajat kita semua, ya, hajat akhirat kita, dunia akhirat kita, ya, dimudahkan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan, kekhilafan, perbuatan dosa yang kita sengaja ataupun tidak, iring harapan dan doa semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesungguhnya seseorang yang beruntung itu adalah, ya, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik di antara kalian, ya. Ya. Maksudnya yang terbaik di antara kalian itu siapa? Man tala umruhu, dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dibarengi dengan amal perbuatan yang semakin baik. Tambah umur, tambah api. Ya, itu tanda orang-orang itu semakin menjadi baik. Ya, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Ya, bahkan di dalam riwayat yang lain pernah disebutkan, ya, mangkana yaumu khairun min amsi fa huwa maghbunun. Siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Kenapa? Karena nggak ada peningkatan. Ya, nggak ada peningkatan kualitas di dalam hidupnya. Makanya kita harus punya target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, setiap hari kita kan punya, ya, umur sak ini mau ngapain? Ya, sekarang setahun ini berarti tahun depan saya harus punya ini, saya harus punya ini, saya harus punya, ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senang, ya. Innallaha yuhibbul mu'minal mukhtarif. Allah itu senang kepada seorang hamba mukmin yang dia itu produktif, ya. Dia produktif, terus berusaha, ya, mengembangkan dirinya, ya. Makanya
Dalam kitab disebutkan ya, fal mu'minul qa'im bi syurutil iman. Ya, la yazadu bituli umri illa khairan. Ya. Wa man kana kadzalik fal khayatu khairun lahu minal maut. Ya. Orang yang umurnya panjang ya, terus bertambah kebaikannya juga ya, maka ini adalah tanda-tanda orang tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam doanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, salah satu di antaranya ya, ini ditulis ya, ditulis, nek nggo pulpen ditulis ya, nek nggo HP ya dicatat ya. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rohatan li min kulli syar. Ini doa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ya. Jadikanlah kehidupan itu, kehidupanku ini adalah ziyadatan li fi kulli khair ya. Kehidupan yang menjadi tambahan bagiku dalam setiap kebaikan ya. Artinya tambah umur, tambah api ya. Bukannya tambah umur, tambah elek ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Apa lek bahasa Indonesia ini dong, tua-tua keladi ya. Ya, makin tua makin rajin ngaji. Benar ya. Ya, ya kan memang harus gitu ya. Tua-tua keladi, bukan makin tua makin menjadi, bukan ya. Kenapa? Karena kalau seseorang itu di atas umur 40 ya, di atas umur 40 ya, gak tambah api. Sampai mati pun jika dia tidak akan berubah. Umpamanya lek umur 50 ya, gak ada peningkatan. Umur 50 wis mambu TPU ya, apa TPU? Tanah pemakaman umum. Ya, gak tambah api. Ya. Maka ya, malah ketika diwanti-wanti, wong sing wis ubanen ya, orang yang sudah dekat ajalnya, ndang mandek kok. Ya, ndang mandek kok. Ya, ndang berhenti. Tapi kalau seseorang itu sudah di atas, di bawah umur 40 ya, maupun kalian masih muda, berusaha ya membangun karakter kebaikan di dalam hidup kita. Ya. Gak harus sesempurna mungkin, tidak, tapi kita berusaha menjadi lebih baik ya. Misal kita punya keistiqomahan apa, oh aku iso njogo salat jamaah, itu jangan sampai ya, sampai nanti, sampai akhir umurmu. Oh, aku iso istiqomah sholawatan, jangan terus itu. Oh, saya bisa istiqomah, aku gampang iku lek misale ngaji, ya, maca Quran iso khatam saulan sepisan. Itu jangan. Ya. Oh, saya bisa melakukan kebaikan ini, kebaikan yang kalian lakukan, ya, yang sudah menjadi kebiasaan kalian jangan ditinggalkan. Ya, karena nanti hingga tua kita akan terbiasa. Ya. Misalnya si nom biasa sholat bengi, ya. Biasa sholat bengi 2 rakaat. Engko lek wis tuwek iku wis endeng sholat bengi. Biasa bangun jam 3, ya. Sampai tuwek wis endeng, ya. Dia bangun malam. Ya, makanya doanya Kanjeng Nabi itu, ya Allah, jadikanlah kehidupan ini menjadi tambahan kebaikan di dalam hidupku, ya. Dan jadikanlah kematian itu sebagai ya aku untuk istirahat ya dari setiap keburukan. Ya. Kematian adalah ya sarana bagi seorang mukmin untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Kematian itu. Kenapa? Kalau orang sudah mati wis gak iso ibadah. Ya, gak iso ngelakoni maksiat, kecuali orang itu punya investasi dosa jariah. Ya. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau kita kan kepinginnya itu sedekah jariah. Sedekah jariah itu apa saja? Ya. Ilmu yang manfaat. Ya, anak yang soleh. Gaknya anak yang soleh itu juga muncul dari keluarga yang soleh. Ya, dari membina keluarga yang baik. Nah, keluarga yang baik itu dari mana? Ya, dari lingkungan yang baik. Ya, dari lingkungan yang baik. Di dalam kitab Tambihul Mukhtarin itu disebutkan, ya, termasuk ya ada 5 tanda, ya, 5 tanda kebahagiaan seseorang. Ya,
Salah satu di antaranya yaitu wa ikhwanun wa ikhwanun atqiya. Ya, saudara-saudara, teman, kumpulan atau bahasa Maduranya circle, ya, ya. Bahasa Maduranya circle. Ya, teman, saudara, sahabat, lingkungan, masyarakat yang mendorong kita di dalam kebaikan. Ya, makanya di dalam qasidah itu apa? Ya, apa lo di qasidah itu? Musahabatur rijali dzabil wafai naimud dunya fidaril fanai. Musahabatur rijali dzabil wafa, ya. Berteman dengan orang-orang dzawil wafa. Orang-orang yang tepat janji kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang soleh. Ya, kalau di dalam qasidah itu kan disebutkan apa? Maksudnya dengan para wali Allah, ya. Kini kata kelompok ambek para aulia kok iya si ato. Ya. Para aulia podo singitan. Maka kita cari ya, lingkungan yang baik. Ya, karena lingkungan yang baik itu ya wa ikhwanun atqiya, ya. Lingkungan yang baik itu akan mengingat kita ketika nanti di alam akhirat. Ya. Di akhirat semua orang podo bingung. Ya, lari ke sana kemari, ya. Golek yuk bicara nih selamat. Ya. Ikhwanun atqiya, ya, seseorang konco-konco sing apik nanti yaumil qiyamah akan mencari temannya satu sama lain, ya. Ya Rob, aku selamat. Dulu saya punya teman, ya. Punya teman di dunia namanya si Fulan. Sering ngajak saya kebaikan, mengingatkan saya kebaikan, ya. Tolong selamatkan dia, ya. Sing ngilingno keapian ternyata enggak selamat, ya. Tapi akan jadi wasilah syafaat, ya. Akan menjadi wasilah syafaat, ya. Makanya, ya, perkumpulan yang baik itu akan membentuk karakter kita, ya. Kalau di dalam peribahasa itu menjalis janis, ya sehat ya. Menjalis janis, ya. Menjalis janis, seseorang itu akan tergantung dengan siapa yang dikumpuli, ya. Menjalis janis, sengane kumpul ambek wong sing seneng rasan-rasan, iku rasan-rasan tok omongane, ya. Sengane kumpul ambek wong sing isine apa ngomongno aibe wong ketularan kok, ya. Senengane kumpul ambek wong sing ya ki apa ring piro isan ya, minggatmu piro, bakalan ketularan, ya. Senengane kumpul ambek orang yang produktif, ya. Ayo saiki ngaji bab apa, ya. Anu sama salatmu ku gak bener, sama cara wudu iki keliru lek ngene. Oh iya, ya apa sing bener? Ngene lho cak tak uruki. Ya. Itu akan membuat kita semakin lebih baik. Ya, menjalis janis. Ya, seseorang itu akan terbentuk karakternya dengan siapa dia duduk. Ya. Maka di dalam hadis niku almar'u ala dini khalilihi nggih Ustaz nggih. Ya. Seseorang itu akhlaknya, tabiat akhlaknya tergantung dengan siapa, tem koncone jajar iku sapa. Ya. Kalau kumpulannya wong apik ya nanti ketularan baik. Ya. Ya. Kemudian ya, di bulan-bulan yang seperti ini, maka kita harus tambah kebaikan. Ya, seperti malam hari ini ya, kita kumpul ya, baca sholawatan ya. Tanpa terasa ya, kita itu dapat pahala ya. Kita kumpul malam hari ini baca sholawatan ya, terus mengkaji syariatnya Kanjeng Nabi. Tanpa terasa kita mendapatkan pahala sing pahala iku kudu ngantri 30 tahun. Ya. Nggih kasih sabi nggih. Kudu ngantri 30 tahun. Ya, iku iso tambah ya antri ini. Apa itu? Ya. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir, itu disebutkan ya, man ghada ya ilal masjid la yuridu illa khairan illa liyata'allamu khairan au yu'allimahu. Ya. Falahu ajrun ka ajri hajin ta'aman hajatuhu. Ya. Man ghada ilal masjid, ya. Sapa wong budal nang masjid. Ya. La yuridu illa khairan. Ka ono niatan apa-apa mek kepingin ya menjadi lebih baik. Dia hanya menginginkan kebaikan.
Gak ada niatan apa-apa. Apa mana niatan politik, ya anak ya. Ya, karena niatan apa-apa. La yuridu illa khairan. Ya, auliya ta'allama khairan. Dia kepingin belajar tentang kebaikan. Pingin ngaji. Udahlah, pasti pingin ngaji. Au yu'allimahu. Wis belajar tentang kebaikan, ngaji terus dia niat. Oh, engkau tak ajarno. Kebaikan yang saya dapat, ilmu yang saya dapat nanti, apapun itu ilmunya, akan saya kedok tularkan. Ya, lek basa Semeru nih, tak kedok tularno. Ya, tak sambungkan, tak ajarkan kepada orang lain. Loh, gak duwe murid ngono sampean, gak duwe santri. Loh, duwe siji, bojoku iki. Wah, isane. Ya, sing wis rapi guyang-guyu wae ya. Ya gak apa-apa ya. Nggih pisan nggih. Ya, lek gak duwe santri ya istrinya itu santri satu-satunya. Ya, harus kita ajarkan. Ya. Au yu'allimahu. Niat ngaji, terus niat-niat diajarkan kepada orang lain. Maka dia mendapatkan pahala falahu ajru ka ajri hajin ta'man hajatu. Maka dia mendapatkan pahala orang yang hajinya sempurna. Ya. Hajinya sempurna. Ya. Gak usah soro-soro budal haji, ya. Ngantri 30 tahun ya. Ya, ngurus ini ya. Tapi oleh niatan, oleh pahala haji. Ya. Juga salah satu di antaranya ceritakan bahwasanya suatu saat Sayyidina Imam Hasan bin Abi Thalib, ya. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya. Cucu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu saat Sayyidina Hasan ini tawaf, ya. Tawaf di Ka'bah, ya, dapat 3 putaran, ya. Datang seseorang, ya, dari imam, ya. Imam Hasan, ya. Coba ikut saya. Ayo. Sampai ikut saya ada perlu ke rumah saudara saya sama sampean. Ya. Sini Hasan tawafnya diberhentikan, mandek. Ya. Terus ikut orang ini tadi. Ya. Ada orang ini hasut. Ya, hasut sama orang sing ngajak iku. Jadi misalnya ya, sing ngajak Sayyidina Hasan iki sehat. Ya. Terus ono sing hasut. Ya, ambek sehat. Hei, Imam Hasan, lapo sama nuruti arek iku, ya. Kan sampean sempurna tawafe, ya. Sampean sempurna tawafe oleh pahala daripada nuruti wong iku. Ya. Apa jawab sini Hasan? Ya. Jawab sini Hasan, aku lek tawaf iso tak baleni engko. Meni apa meni bisa tak ulang lagi kapan-kapan. Tetapi kalau untuk memenuhi hajat saudara saya, ya. Memenuhi hajat saudara saya, ya. Itu saya pernah mendengar Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dawuh, ya, barang siapa yang dia itu berangkat, berjalan, memenuhi hajat saudaranya, ya, memenuhi hajat saudaranya, kalau hajat tersebut terpenuhi, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna, ya, memenuhi hajat saudaranya. Kalau dia berangkat memenuhi hajat saudaranya, tapi hajat memang tidak terpenuhi, dia tetap mendapatkan pahala umroh. Ya, mendapatkan pahala umroh. Memenuhi hajat saudara kita macam-macam. Ya, jadi kata misalnya ada orang, ya, Cakwi, aku njaluk tolong Cakwi, ya, ono angkat no iki, ya, misalnya gidong, aku angkat no barangku iki, ya, ngangkat no dok itu loh. Jadi kita dapat pahala, ya. Sehat kok kan angkat iki, ya, cari sehat. Ah, iki pahala umroh iki, tak angkat no iki. Ya, termasuk juga kita menghadiri undangan, ya, menghadiri undangan dari saudara kita sesama muslim, ya, itu termasuk kita memenuhi hajat saudara kita, ya, ya, itu termasuk amalan-amalan yang amalan tersebut setara dengan ibadah haji dan umroh, ya, makanya di akhir tahun ini, ya, dengan bertambahnya, ya, umur kita, ya, dengan berkurangnya sebenarnya, berkurang umur kita ini, yang tambah tahunnya, ya. Tidak terasa kita sudah di akhir tahun, ya. Semoga apa yang menjadi hajat kita semua di tahun depan, ya, dikabulkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bertambah umur kita, melainkan tambah pula kebaikan amal soleh kita, ya. Hajat-hajat kita, hajat dunia akhirat kita diberkahi dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Keluarga kita,
orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga diri kita, hati kita dalam keadaan tetap iman Islam, dijauhkan dari segala macam bala bencana di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bijah Habibul Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم مما يستوجب الشفاعة ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله الصحابة السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمتي واسترنا بذيل حرمته واخشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونشرته وخينا متمسكين بسنته وطاعته وعمثنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وينزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشمل الخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعم القضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تخرم من ثواب هذه الساعات وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سن على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وخينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا في فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نضع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة